Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Menyerah adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Marquis Memphis untuk bertahan hidup. Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan Roman, monster yang bahkan bisa menghabisi penyihir lingkaran ke-9, yaitu Alexander. Oleh sebab itulah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Memphis untuk bertahan hidup, yaitu menuju istana kekaisaran dan duduk di atas singgasana, lalu menghubungi Roman. Nah, kenapa Memphis harus jauh-jauh pergi ke istana kekaisaran lalu duduk di atas singgasana? Itu untuk menunjukkan kepada Roman bahwa ialah yang memimpin Kronos saat ini. Jadi, apapun yang ia katakan bersifat mutlak. Oleh sebab itulah ia menawarkan kepada Roman nyawa Kaisar Kronos untuk menyudahi peperangan. Bahkan Memphis juga meyakinkan kepada Roman jika negosiasi tersebut berhasil atas nama Kekaisaran Kronos, Marquis Memphis akan secara terbuka meminta maaf kepada seluruh benua atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Dan yang lebih penting adalah jika peperangan berakhir, maka akan ada banyak nyawa yang terselamatkan, termasuk pasukan dari Dimitri. Tentunya itu adalah tawaran yang menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan Marquis Memphis berpikir kemungkinan Roman akan menerimanya. Tapi siapa sangka Roman menjawab dengan tegas bahwa ia menolak tawaran tersebut. Awalnya Memphis mengira jika itu hanyalah gertakan yang disusul dengan permintaan lainnya untuk menyepakati negosiasi. Tapi ternyata tidak. Roman lebih memilih untuk melanjutkan peperangan daripada menerima tawaran Marquis Memphis. Itu adalah hal yang mengejutkan. Memphis bertanya kenapa Roman menolak tawarannya. Padahal ada banyak sekali hal yang menguntungkan bagi Dimitri. Pertama, seluruh dunia akan segera mengetahui bahwa Dimitri lah yang memenangkan pertarungan melawan Kronos. Lalu yang kedua, akan ada banyak nyawa yang terselamatkan. Walau bagaimanapun, Kronos merupakan negara yang sangat besar. Walaupun saat ini Roman Dimitri memimpin, tapi pertempuran tidak akan pernah berakhir dengan kemenangan mutlak. Akan ada banyak nyawa yang dipertaruhkan dan banyak juga kemuliaan lainnya yang akan dimiliki oleh Roman Dimitri setelah peperangan berakhir. Tapi karena Roman menolak, Memphis sangat penasaran sebenarnya apa alasannya. Roman pun mulai menjelaskan apa yang dikatakan Marquis Memphis tidak sepenuhnya salah. Tapi Roman menginginkan sejarah baru yang bisa menjadikan pelajaran bagi generasi mendatang. Bagaimanapun, Roman akan memaafkan mereka yang tidak tahu kebenaran terkait dengan Kaisar Alexander, tapi tidak dengan Memphis yang jelas-jelas tahu dan menerima banyak manfaat dari kekuatan Alexander. Jadi Roman ingin setiap orang mengingat bahwa siapapun yang membuat masalah dengan Dimitri akan berakhir dengan kematian, dan sejarah tersebut baru bisa dibuat jika musuh-musuh Dimitri mati. Jadi tidak ada kata negosiasi. Lalu Roman pun mengatakan kata-kata terakhirnya. Marquis Memphis, silakan kumpulkan orang-orang yang sepakat denganmu dan bekerja keraslah. Tapi ingatlah satu hal, kita akan segera bertemu. Lalu Roman pun memutus komunikasi. Itu membuat Marquis Memphis benar-benar frustasi. Lalu seseorang di dekatnya pun berkata,
Bukankah sudah kubilang Roman tidak akan menerima negosiasi? Dan ternyata itu adalah Kaisar Kronos, tapi dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Itu semua karena kematian Alexander berdampak kepadanya. Oh ya, bagi yang belum tahu, jadi Kaisar Kronos saat ini itu dikendalikan oleh Alexander menggunakan sihir hitam. Dan karena Alexander mati, maka sihir itu juga menghilang. Dan itu membuat sebagian besar vitalitas Kaisar menurun. Bahkan ia hanya tinggal menunggu kematiannya. Tapi kata-kata Kaisar Kronos membuat Memphis kesal. Ia pun menamparnya dan berkata, "Diamlah, dasar bajingan." Kejadian tersebut disaksikan oleh prajurit istana, tapi tidak ada yang menghentikannya karena seluruh prajurit sudah tahu bahwa Kaisar Kronos saat ini hanyalah boneka Alexander. Dan karena Alexander sudah tiada, begitu juga dengan orang-orang kepercayaannya, maka kekuasaan secara tidak langsung jatuh kepada Marquis Memphis yang memiliki hubungan dengan Kaisar Alexander. Kala itu ia sangat murka karena Roman menolak negosiasi. Oleh sebab itulah ia memutuskan bawahannya untuk mengumumkan perang skala besar terhadap Dimitri. Ia bahkan memerintahkan para bangsawan ikut turut andil di dalam peperangan. Lalu mereka yang menjaga di perbatasan timur, siapapun yang membuka gerbang untuk Roman Dimitri akan dieksekusi sampai 3 keturunan mereka. Dengan itu, berita pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Kekaisaran Kronos. Di sisi lain, tepat setelah negosiasi, Roman mengumpulkan seluruh perwakilan dari serikat kerajaan. Ia menjelaskan negosiasi yang ditawarkan oleh Memphis, tapi Roman juga mengatakan bahwa ia menolak negosiasi tersebut. Ya, walaupun sebagian dari perwakilan agak menyayangkan keputusan Roman, tapi pada akhirnya mereka hanya bisa mempercayai Roman. Dan setelah pertemuan tersebut, Chris pun menghampiri Roman. Ia nampak khawatir terkait beberapa hal dan mulai mengutarakan pemikirannya. Tentunya itu berkaitan dengan negosiasi yang ditawarkan oleh Memphis. Chris dan beberapa orang kepercayaan Roman tentu saja akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh tuannya. Tapi itu juga membuat sebagian orang merasa takut karena jika di masa depan mereka membuat kesalahan, mungkin Roman akan mengeksekusinya terlepas dari pencapaian yang telah mereka perbuat. Intinya di sini Chris khawatir orang-orang di sekitar Roman pada akhirnya akan takut dan itu malah akan membuat hubungan menjadi tidak nyaman. Nah, setelah mendengarkan perkataan Chris, Roman pun mulai menjelaskan bahwa rasa takut tersebut memang perlu. Aku akan menceritakan sebuah kisah di masa lalu. Dahulu ada 2 saudara yang memperebutkan wilayah. Lalu saat salah satu di antara mereka menang, pemenang tidak membunuh yang kalah, melainkan memaafkannya. Dan apakah kau tahu apa yang terjadi di masa depan? Chris pun menjawab, apakah yang kalah membalas dendam? Roman berkata, tidak, sejarah melupakan mereka. Jadi intinya gini, karena yang menang memaafkan yang kalah, maka akan tertanam pola pikir di setiap orang-orang, yaitu bahwa tidak masalah kau kalah atau tidak masalah kau berbuat salah. Jika kau memiliki sesuatu untuk dinegosiasikan, maka itu bisa dimaafkan. Pemikiran tersebut akan menghilangkan rasa takut kepada setiap orang, yang mana pada akhirnya pembangkang-pembangkang baru akan bermunculan dan menggerogoti si pemenang. Jadi, menurut Roman, rasa takut perlu ditanamkan sebagai contoh agar orang-orang tidak mengulangi kesalahan tersebut. Oleh sebab itulah Roman menginginkan
siapapun yang berhubungan dengan Alexander termasuk Memphis harus disingkirkan agar tidak ada Memphis lainnya di masa depan. Dan jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Pikirkan saja dirimu sendiri, karena kaulah yang menjalani hidupmu, bukan orang lain. Setelah perbincangan tersebut, Chris keluar ruangan dengan wajah yang rumit karena apa yang diinginkan tuannya sangatlah berbeda dengan keinginan kebanyakan para penguasa yang ia ketahui. Biasanya setiap yang kuat akan memerintahkan yang lemah, dan mereka yang kuat pastinya haus akan kekuasaan dan juga harta. Tapi berbeda dengan tuannya, yaitu Roman. Alih-alih mengendalikan orang lain, ia lebih memilih untuk membuat wilayahnya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Walau begitu, Chris juga sadar bahwa tuannya tidak pernah semena-mena kepada orang-orangnya, berbeda dengan sebagian penguasa yang ia tahu. Oleh sebab itulah Chris selalu mempercayai apa yang dilakukan oleh Roman, walaupun ia juga bingung sebenarnya kehidupan apa yang pernah dilalui oleh tuannya di masa lalu sehingga memiliki pemikiran yang radikal. Akhir-akhir ini memang Chris merasa sangat galau, apalagi tak kalah Kevin berhasil mengalahkan Ares. Kejadian tersebut seolah-olah telah merenggut mimpinya. Perlu diingat kembali saat Chris bersumpah setia kepada Roman, kala itu Kevin masihlah anak bau kencur yang tidak bisa mengangkat pedang. Tapi setelah mengalahkan Ares itu membuat Chris iri, karena bagaimana bisa Kevin yang dulunya anak bau kencur kini telah melampauinya. Tapi perbincangan dengan Roman sebelumnya mengubah sudut pandangnya. Pada akhirnya tujuan Chris seiring berjalannya waktu terus berubah, dan saat ini tujuannya adalah membantu tuannya yaitu Roman Dimitri untuk mewujudkan keinginannya. Dan bertambah kuatnya Kevin, bukankah itu adalah hal yang bagus untuk membantu mewujudkan mimpi tuannya? Pada akhirnya Chris sadar bahwa ia telah salah. Hanya karena orang-orang takut kepada tuannya yaitu Roman, itu bukan berarti hati mereka goyah. Jadi Chris ingin selalu berada di sisi Roman, karena walau bagaimanapun ia adalah pedang tuannya yang digunakan untuk membantu menggapai cita-cita tuannya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.